Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi yang ada di gelombang bunyi, yaitu tentang dawai atau senar. Nah, di video ini sudah kalian lihat ada gambar gitar ya, di mana gitar ini merupakan salah satu penerapan dari materi dawai ini. Jadi kalau misalkan eh, kita lihat ada orang yang bermain gitar gitu ya. Jadi biasanya kan yang dipetik itu adalah yang di sebelah sini, area sini, kemudian yang ditekan itu di sebelah sini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mindah-mindahkan bagian yang ditekan ini, maka akan memberikan nada yang berbeda gitu ya. Misalkan di sini, ketika kita menekan di bagian sini gitu ya, di mana itu memiliki jarak itu sebesar L gitu ya, L1 gitu. Nah, akan memberikan satu nada tertentu gitu ya. Satu nada tertentu. Kita sebut saja sebagai F1 atau F0 dulu ya. Itu F0 gitu. Nah, ini L0 berarti ya. L0. Nah, ketika eh, yang kita tekan itu kita majukan, misalkan majukan ke sini gitu ya. Sekarang kan yang panjang senar yang bergetar itu hanya sampai sini saja. Maka yang terjadi apa? Ya, suaranya akan semakin tinggi, nadanya akan semakin tinggi. Nah, nada yang semakin tinggi itu artinya apa? Artinya frekuensinya juga meningkat. Jadi ketika kita memendekkan panjang senar yang bergetar dengan memajukan eh, jari kiri kita yang menekan senar, itu akan memendekkan itu dia, memendekkan senar yang bergetar dan mengakibatkan apa? Frekuensinya semakin tinggi gitu. Frekuensi yang setelah kita memindahkan jari kita lebih ke depan itu akan menjadi lebih tinggi. Kita sebut saja sebagai FT gitu ya. Nah, berarti FT-nya ini lebih tinggi dari F0 gitu ya. Berarti ada hubungan nih antara em, hubungan antara panjang senar yang bergetar terhadap frekuensinya gitu ya. Semakin pendek panjang tali yang bergetar, maka frekuensinya semakin tinggi. Itu ya hubungannya. Nah, terus kalau misalnya semakin panjang, eh, semakin panjang tali yang atau tali atau senar yang bergetar, maka yang terjadi apa? Frekuensinya semakin rendah atau nadanya juga semakin rendah. Nah, hubungan antara F dan L kemudian juga dengan kecepatan eh, V-nya ya, kecepatan atau cepat rambat ini, cepat rambat dari dawainya atau dari getaran dawai, cepat rambat bunyi gitu ya. Itu dapat dijelaskan secara spesifik dalam materi dawai. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kemarin di gelombang transversal itu kita sudah belajar setengah gelombang, kemudian satu gelombang, seperempat gelombang. Nah, ini akan dipakai lagi di materi ini. Jadi kalau misalkan di dawai ini ada dibagi jadi beberapa ya. Itu bisa dari yang paling sederhana itu adalah frekuensi untuk nada dasar. Kemudian makin naik lagi frekuensi atas pertama, lalu frekuensi atas kedua, frekuensi atas ketiga, dan seterusnya. Nah, kita mulai dulu dari nada dasar, ya. Frekuensi pada nada dasar. Jadi nada dasar itu nada yang paling rendah gitu ya. Nah, pada nada dasar, gelombang yang terbentuk gitu ya, itu adalah seperti ini. Nah, itu. Seperti ini getarannya. Kenapa seperti ini disebut sebagai setengah gelombang? Kemarin kan kita pernah belajar di gelombang transversal. Kalau satu gelombang itu kayak gini kan.
Nah, gini. Jadi kalau setengahnya yang mana? Setengahnya ya berarti dari sini sampai sini aja. Makanya yang terbentuk cuman satu bukit aja gitu ya. Nah, ini disebut sebagai nada dasar. Jadi kalau pada nada dasar, berapa sih panjang tali yang bergetar gitu ya? Panjang tali yang bergetar atau kita sebut sebagai L gitu ya. L-nya itu sama dengan setengah dari panjang gelombang atau setengah lambda. Nah, itu ya, setengah lambda. Nah, terus bagaimana frekuensinya? Gitu kan? Frekuensinya nanti berarti gini. Kita ingat bahwa rumus cepat rambat bunyi, gelombang ya, atau cepat rambat bunyi dalam hal ini adalah V sama dengan lambda kali F, gitu kan? Maka F-nya apa? F-nya berarti adalah V bagi lambda. Nah, ini yang perlu diingat ya. Frekuensi sama dengan cepat rambat bunyi dibagikan dengan lambda atau panjang gelombangnya. Nah, untuk dada dasar panjang gelombangnya berapa? Kita ambillah dari L sama dengan setengah lambda. Berarti lambdanya berapa? Lambdanya tinggal dikali silang ya. 2 kali L, berarti 2L gitu ya. Nah, baru kita masukkan ke sini. Untuk nada dasar, frekuensinya atau F0 ya. Nol itu artinya dia nada dasar. F0 itu sama dengan V per lambda. Lambdanya berapa? Lambdanya 2L. Maka untuk nada dasar, frekuensinya adalah V per 2L. Nah, itu ya. Kalau untuk nada atas pertama, ya, atau F1 gitu ya. Bagaimana rumusnya? Eh, kalau nada atas satu atau nada atas pertama, itu panjang tali yang bergetar itu nambah setengah ya. Jadi awalnya tadi setengah, kemudian nambah setengah lagi. Berarti kan setengah tambah setengah. Maka akan menjadi berapa? Satu gelombang. Maka nada atas pertama itu bentuk gelombang yang terbentuk adalah seperti ini. Membentuk setengah ditambah setengah. Berarti satu gelombang gitu ya. Nah, satu gelombang. Pikirkan dulu soalnya nanti ya. Nah, ada atas satu. Berarti sekarang eh, besar dari L-nya atau panjang eh, tali yang bergetar atau senar yang bergetar itu sama dengan satu gelombang atau satu lambda. Berarti bagaimana frekuensi atas pertamanya? Berarti F1 sama kayak tadi ya. Berarti V per lambda. Di mana lambdanya sekarang adalah sama dengan L. Berarti V per L. Ya, untuk frekuensi nada atas pertama. Ini rumusnya. Kemudian bagaimana untuk nada atas kedua? Nah, kalau misalkan tadi antar nada itu memiliki jarak atau bertambah panjang sebesar setengah gelombang dari nada atas satu ke nada atas kedua itu juga naik setengah gelombang lagi. Berarti sekarang berapa panjangnya L-nya? Berarti nambah lagi setengah. Nah, gini ya, nambah lagi setengah. Maka sekarang L-nya berapa? L-nya itu menjadi satu itu ditambah dengan setengah gelombang lagi. Berarti jadi 3 per 2 ya, atau satu setengah. Jadi L-nya sekarang sama dengan 3 per 2 lambda. Berarti F2-nya berapa? F2 sama dengan V per V per lambda lagi ya. Berarti F2 sama dengan eh, V per, berarti kalau di sini tanya lambda itu ya, lambda sama dengan 2 per 3 L. Dibalik nih. Berarti lambdanya adalah 2 per 3 L atau dia akan menjadi dibagi lagi kalau satu dibagi 2 per 3 itu akan menjadi tetap 3 per 2. 3 V per 2 L. Nah, ini rumusnya. F2-nya kayak gini.
Kemudian nada atas ketiga gimana? Sama, nambah setengah lagi. Berarti kalau misalkan nada atas ketiga, itu kan berarti L-nya sekarang 3/2 ditambah lagi dengan setengah, ya kan? Berarti jadi berapa? 3/2 tambah 1/2. Berarti jadi 4/2 lambda, ya kan? 4/2 lambda, berarti jadi 2 lambda. Itu. Maka lambdanya sama dengan setengah L. Frekuensi nada atas ketiganya berapa? F3-nya berarti sama dengan V per lambda. Lambdanya sendiri berarti kan setengah L. Atau nanti jadi berapa? 2V per L. Seperti itu. Nah, ini jadi rumus sampai nada atas ketiga ya. Tapi sebenarnya nggak perlu dihafal. Karena mereka ini akan membentuk pola-pola. Tadi misalkan F1, sorry, F0. F0 tadi rumusnya apa? F0 V per 2L. Ya. V per 2L. Kemudian F1 itu adalah V per L. Kemudian F2 itu adalah 3V per 2L. Kemudian F3 itu adalah 2V per L. Sebenarnya mereka membentuk pola ya. Kalau misalkan bawahnya kita jadikan 2L, kita samakan penyebutnya gitu ya. Ini akan menjadi 2V per L. Sorry, 2V per 2L. Ini tetap ya. 3V per 2L sudah 2L. 2V per L berarti sama aja dikali 2 berarti 4V per 2L. F0 itu V per 2L. F1 itu 2 per 2L. F2 itu 3 per 2L. F3 itu 4V per 2L. Maka bisa disimpulkan bahwa frekuensi pada nada tertentu, Fn gitu ya, itu sama aja dengan N plus 1 dikali V gitu ya, per 2L. Nah ini rumus untuk dawai. Misalkan ditanya nada dasar ya, nada dasar berarti F0, berarti N-nya 0 kan, berarti 0 plus 1 dikali V per 2L. Berarti ya udah 0 tambah 1, 1 kali V, V per 2L. Nah udah, V per 2L kan, sama seperti yang kita dapatkan tadi. Misalkan ada ketiga, berarti F3. Berarti sama dengan N-nya 3 ya. 3 plus 1 dikali V per 2L. Berarti sama dengan 4V per 2L. Sama ya. Atau kalau disederhanakan menjadi 2V per L. Oke. Jadi yang perlu diingat rumusnya satu aja. Fn sama dengan N plus 1 dikali V per 2L. Nah, seperti itu. Nah, sekarang V-nya itu gimana? Biasanya V-nya itu ditanya juga nih. Nggak langsung diketahui nilai V-nya atau cepat lambat bunyinya. Jadi ada hubungan antara V atau kecepatan cepat lambat terhadap gaya atau F dan juga terhadap massa tali atau massa senar dan juga panjang tali atau panjang senarnya. Nah, jadi V itu sama dengan akar gitu ya. F per mu, di mana mu ini adalah perbandingan antara massa dan panjang dari talinya. Jadi kalau misalnya diturunkan lagi rumusnya, V itu sama dengan F per M dibagikan dengan L. Atau P-nya sama dengan akar F kali L per M. Di mana F ini adalah gaya, kemudian L ini adalah panjang dari tali, dan M adalah massa dari talinya. Oke, ada dua rumus penting. Ini yang dikotakin nih. Di mana Fn sama dengan N plus 1 dikali V per 2L, sedangkan V itu adalah akar F dikali L per M. Itu rumus penting di dawai yang harus diingat. Karena nanti di soalnya pasti akan muncul soal berkaitan dengan rumus tersebut. Nah ini ada dua soal. Sekarang kita coba ya. Soal yang di sebelah kiri dulu, soal nomor satu ya. Oh ini nomor dua. Soal nomor satu. Sepotong dawa yang panjangnya 80 cm dan masanya 16 gram dijepit kedua ujungnya dan terentang tegang dengan tegangan 80 N.
Berapakah frekuensi nada dasar yang dihasilkan? Nah, itu pertanyaannya ya. Jadi diketahui apa saja? Berarti em, panjangnya, berarti L ya. L itu 80 cm, atau kalau diubah ke meter, berarti dibagi 100. Berarti jadi 0,8 ya. Kemudian masanya M itu adalah 16 gram. Ubah dulu ke kilogram. Berarti 16 dibagi 1000 ya. Itu 16 bagi 1000. Berarti 0,016 kilogram. Oh ya, ini meter tadi ya. Kemudian terentang tegang dengan tegangan 800 Newton. Jadi tegangan itu F-nya ya. F sama dengan 800 Newton. Pertanyaannya adalah frekuensi nada dasar yang dihasilkan. Kalau frekuensi nada dasar berarti F0 yang ditanya ya. Berarti N-nya 0 nanti. Oke, pertama yang harus kita cari itu adalah kecepatannya dulu. Kecepatan lambatnya, di mana V-nya itu sama dengan akar F L per M tadi ya. Nah, gitu. Berarti akar F-nya tadi 800, L-nya adalah 0,8 per M-nya 0,016. Berarti ini jadi berapa nih? 800 dikali 0,8 itu adalah, tuh, ini habis ya. Sisanya adalah 640. Ya, 640 dibagi 16, 0,016 tadi ya. Itu sama aja dengan 16 dikali 10 pangkat min 3, ya kan? Berarti kalau misalnya 10 pangkat min 3 kita naikkan dalam matematika, dia akan menjadi apa? Akan menjadi 10 pangkat 3 gitu ya. Dinaikkan 10 pangkat 3 per 16. Berarti ini sama dengan akar dari 640 dibagi 16 itu 40 kali 10 pangkat 3 berarti sama dengan akar dari 40.000. Berarti 200 meter per sekon. Nah, ini adalah nilai dari V-nya dulu ya. V-nya. Barulah setelah itu kita cari frekuensi nada dasar. Berarti F0 itu sama aja dengan, kan rumusnya tadi apa? N plus 1 ya. Berarti Fn-nya. Fn sama dengan N plus 1 dikali V per 2L. Karena N-nya 0, berarti F0 sama dengan 0 tambah 1. V per 2L. Atau 0 tambah 1, 1 dikali V, berarti V per 2L. Maka V-nya adalah 200. 2L, berarti 2 kali L-nya tadi adalah 0,8. Berarti 200 dibagi 1,6. Berapa 200 dibagi 1,6? 125 Hz. Oke, maka frekuensi nada dasarnya adalah 125 Hz. Oke, itu contoh soal untuk nomor satu. Kalau nomor dua, itu sama ya. Panjangnya 80, masanya 16. Kemudian frekuensinya juga 800. Frekuensi nada kedua yang ditanya sekarang. Untuk yang nomor dua. Oke, ini nomor satu ya. Yang nomor dua, karena sama nilai massa tali, kemudian panjang tali dan juga tegangannya, maka V-nya juga sama ya, berarti V-nya tetap 200. Berarti kalau untuk yang nomor 2 itu yang ditanya adalah F2-nya. Karena frekuensi nada atas kedua. Berarti kalau misalkan F2, rumusnya menjadi apa? 2 plus 1 dikali V per 2L. Berarti jadi 3 V per 2L sama dengan apa? 3, V-nya tadi udah dapat 200. Karena sama soalnya ya, per 2 kali L. L-nya tadi berapa? 0,8. Berarti 600 per 1,6. Kalau 600 dibagi 1,6, maka hasilnya adalah 375 Hz. Nah, begitu ya.
Jadi pertanyaannya, kalau misalnya ada atas kedua, berarti N-nya 2. Ngikutin aja rumusnya. Makanya penting untuk memahami kedua rumus yang di atas ini tadi. Ya, Fn sama dengan N plus 1 kali V per 2L, kemudian V-nya sama dengan akar F kali L per F. Oke, baik. Sekian pembahasan tentang dawai di video kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.